kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak Jubi, Pak Anwar? Ini kami alhamdulillah juga baik. Ini mohon izinnya Pak. Iya, iya. Kami mau ngobrol-ngobrol nih Pak Silakan. masalah tugas kami calon Iya. guru penggerak. Iya. Ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan, Boleh. yaitu dilema etika. Mm-mm. Nanti kita ngobrol masalah tersebut. Mm-mm. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kami sampaikan Mm-mm. di informasi yang Bapak berikan. Mm-mm. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kami Mm-mm. untuk belajar menjadi bagaimana memimpin sebuah instansi sekolah. Mm-mm. Itu aja Pak. Oke, oke. Nah, ya. Silakan. Bisa dimulai Pak? Boleh, boleh, silakan. Ya. Iya. Ya. Jadi siapa yang duluan ini? Eh, Oh, Pak Anwar ya, saya- ya, silakan. Nah. Pertanyaan pertama Pak. Iya, silakan. Bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya, terima kasih. Ya, Pak Jubi, Pak Anwar, alhamdulillah kalian sebagai guru CGP dari SMP Negeri Tulung Pinjaya, insya Allah di bulan Desember kalian selesai ya. Amin. Nah, di sini mengenai tugas ini, bagaimana saya sebagai pimpinan, alhamdulillah saya bukan berarti sebagai pimpinan di sini karena dipercaya oleh dinas pendidikan, Iya. saya juga ingin menerapkan suatu aturan dan di sekolah kita supaya sekolah kita ini berhubung sekolah kita termasuk lumayan besar ya. Bagaimana saya ambil contoh misalnya salah satunya barusan ini kita menerapkan mengenai peraturan berlalu lintas. Di mana peraturan berlalu lintas di sekolah kita ini saya menerapkan siswa mengurangi membawa kendaraan bermotor ke lingkungan sekolah, ke lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Lampung Jaya. Ya, di mana di situ kita mengumpulkan wali siswa, intinya kita konsultasi, rapat, sharing dengan wali siswa dan juga dengan selain itu sudah kita mulai dengan dewan guru, wakil kesiswaan juga wakil kurikulum dan juga di situ kita merangkul aparat keamanan ya di sini Babin Katimas, Ya, Babinsa, ya kepolisian dan pihak TNI. Alhamdulillah berkat mereka, bantuan mereka juga dan juga bantuan dewan guru di SMP Negeri Tulung Jaya, program tersebut berjalan lancar. Intinya saya bukan tidak memperbolehkan siswa membawa kendaraan, tetapi karena untuk mengurangi dampak daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ketahui bahwasanya mayoritas atau usia SMP itu belum boleh sebenarnya karena dia belum bisa atau mendapatkan surat izin mengemudi atau dikenal dengan SIM. Dan kebanyakan kita ketahui motor-motor di daerah kita ini yang motor-motornya ya dikatakan surat gelap semua, surat sebelah kan rata-rata. Kemudian fasilitas atau anunya di motor itu kurang lengkap seperti spion, lampu. Kemudian kemarin juga Babin Kantipmas itu dari pihak kepolisian, insya Allah katanya sedikit dalam waktu dekat ini mereka ingin juga ikut merazia, di mana seperti knalpot brong dan juga ingin melihat apakah siswa itu salah satunya kita harus memakai helm. Helm. Ya. Jadi alhamdulillah ada siswa tersebut, tetapi ada juga siswa yang masih boleh memakai motor. Karena jarak jauh, Pak Jubi ya Pak Anwar ya. Nah itu saja. Jadi intinya kita bukan melarang tapi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saja. Ya itu Pak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Pak,
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, itu tadi. Masalah motor tadi, Pak. Masalah motor Ya. tadi. Seandainya anak tersebut, ya orang tuanya sibuk karena di daerah kita ini banyak petani. Oh ya, petani karet. Baik petani karet, petani sawit, Ya. atau petani Padi. sawah, padi ya. Mau tidak mau mereka ada dua kepentingan juga orang tuanya. Kalau mereka mengantar, otomatis untuk sementara waktu pagi-pagi kurang. Kerjanya kan antara petani lah habis. Tapi kalau tidak diantar itu tadi ya takut keadaan di jalan raya. Karena kita ketahui kita ini terletak di lintas timur. Makanya itu tadi mau tidak mau kita merangkul pihak keamanan, yaitu Babinsa dan Babinsa. Kita tidak bisa menegakkan hukum kalau tanpa mereka. Iya, Pak. Karena kita hanya cuma fasilitatornya saja. Alat untuk mereka yang lebih berkewajiban. Berikutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus anak-anak yang membawa sepeda motor itu, Pak? Ya langkah-langkahnya itu tadi. Kalau mereka jarak jauh, mereka harus menaati salah satu aturan lalu lintas, yaitu pakai helm. Yaitu tadi setelah kita konsultasi dengan walinya, wali siswa, kemudian kita menentukan aturannya. Alhamdulillah setelah disampaikan oleh pihak keamanan tadi, mereka bisa menerima. Walaupun itu ada yang pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya itulah namanya kita membawahi beberapa orang. Kadang kita Pak Anwar dengan Pak Judi, kita adik-beradik saja beda pendapat. Nah, tapi bagaimana kita menyatukan pendapat ini? Ada kita bisa melalui secara keras, ada bisa kita memujuk atau merangkul mereka. Baik, Pak, untuk pertanyaan berikutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut, Pak? Dikaitkan dengan dilema etika. Dilema etika tadi ya. Baiklah, alhamdulillah. Apa saja yang menjadi hal-hal yang menjadi efektif? Alhamdulillah di sini kita sebagai warga SMP Negeri 2 Lupung Jaya mendukung semua program tersebut dan juga lingkungan sekitar. Jadi alhamdulillah termasuk efektif lah. Karena kenapa? Kemarin sebelum diterapkan peraturan tersebut siswa masih banyak memakai sepeda motor. Tapi setelah diterapkan itu tadi ada saja sebagian yang masih memakai, tetapi mereka yang jaraknya jauh dari sekolah. Ya seperti karena berhubung di daerah tersebut tidak ada transportasi, kemudian juga orang tuanya sibuk, nggak bisa ngantar, nggak bisa jemput, makanya hal tersebut. Ya itu tadi Pak Anwar dan Pak Judi ya, bukan berarti sekali lagi kita bukan melarang. Hak manusia membawa kendaraan itu hak mereka, karena mereka bisa beli, karena bisa mereka melihara kendaraan tadi kan. Tapi kita untuk minimalisir. Nah, hal-hal yang tidak diinginkan itu Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Judi untuk pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Judi. Terima kasih Pak Anwar. Langsung saja Pak ya. Iya. Pertanyaan berikutnya. Tentunya dalam penerapan peraturan tadi Pak pasti ada tantangan Pak. Dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut. Kira-kira hal-hal apa saja Pak yang merupakan tantangan yang dihadapi Pak? Iya, tantangan yang dihadapi pasti ada. Kerikil-kerikil itu. Ya, jadi kita ibaratnya saja kalau kita tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, kita pasti akan terinjak paku, apa beling atau kerikil dan sebagainya. Nah, jadi setiap kita memimpin suatu tampuk instansi, otomatis kita itu pertama harus memadukan satu suara dulu.
Nah, jangan suaranya ada yang vokal, ada yang serius, ada yang lembut dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita memilih dan memilahnya? Ya, itu tadi ada beberapa cara. Tapi kalau saya kedepankan itu melalui musyawarah. Ya, jadi kita mendengarkan suara-suara dari bawah. Bagaimana untuk menangani hal-hal yang demikian. Ya, itu saja Pak. Ya. Selanjutnya nih Pak, tantangannya tadi sudah ada di sini. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola Pak ya, atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus seperti tadi mungkin yang kendaraan tadi, apakah ada jadwal tertentu atau langsung diselesaikan Pak? Nah itu. Kemudian bentuk atau prosedurnya itu yang dijalankan itu bagaimana? Artinya dalam menyelesaikan sebuah kasus tersebut mungkin tidak boleh bawa kendaraan bermotor, apakah harus diputuskan atau ada tahapan-tahapannya? Nah, itu. Ya, untuk hal yang itu tadi setelah waktu itu saya umumkan dulu dengan siswa. Nah, kemudian saya beri jeda waktu lebih kurang 1 minggu atau 10 hari baru diputuskan. Nah, diputuskan ini juga melalui musyawarah dengan wali siswa, selain dengan dewan guru. Nah, ini juga kita bukan pihak sekolah yang memutuskan, tapi kita mengundang pihak keamanan tadi, seperti Babit Katimas dan Bapinsa, pihak kepolisian dan pihak TNI. Jadi di sini kita tidak bisa menganukan aturan itu kalau bukan yang berwenang. Kalau kita bukan dari yang berwenangnya, berarti kita tidak ada acuan hukumnya. Kalau mereka lebih paham dan lebih tahu. Jadi kita mengajak atau merangkul stakeholder yang ada. Yaitu. Kalau saya lihat jawaban Bapak tadi, artinya ini sebenarnya itu jawaban dari pertanyaan berikutnya Pak. Kalau adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau saya perhatikan percakapan tadi, artinya melibatkan beberapa elemen Pak ya kan? Ada yang masyarakat, ada wali, ada pihak itu. Artinya itu salah satu faktor juga mempermudah Bapak untuk mengambil sebuah keputusan itu Pak ya. Berarti selanjutnya kita ambil pertanyaan terakhir ini Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan dilema etika tersebut Pak? Ya, sebuah pembelajaran itu tadi Pak Jogi, Pak Anwar ya, kita sebagai pimpinan tidak boleh memutuskan suatu masalah satu pihak. Nah, jadi kalau saya secara pribadi, setiap permasalahan itu harus dimusyawarahkan supaya walaupun kita sebagai pimpinan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi keputusannya tetap di kita sesuai hasil musyawarah. Itu. Jadi intinya kita itu, kalau saya mengedepankan musyawarah. Jadi saya memanggil dewan guru, saya juga memanggil siswa, memanggil wali, dan juga meminta bantuan dari pihak berwajib. Itu. Ya. Baik Pak, demikian kami sudah berbincang-bincang dengan Bapak mengenai kasus-kasus dilema etika ini, dan Bapak sudah memberikan informasi, memberikan saran-saran kepada kami. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam urusannya, dilancarkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Jubi. Alhamdulillah kalau baik. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya Bapak. Kemudian ucapan terima kasih juga sudah bersedia mau dimintai untuk pertanyaan Pak. Intinya adalah saya mau belajar dari Bapak bagaimana menyikapi atau mengambil sebuah keputusan Pak, menjadi sosok seorang pemimpin Pak.
Nah itu karena ya saya selaku guru di sini pun tahu betul keputusan-keputusan Bapak ambil ini pasti ada yang mendasarinya. Nah itu mana keputusan itu baik, berupa baik. Jadi setelah saya amati alasan tersebutlah saya menginginkan Bapak apa sih yang mendasari keputusan-keputusan tersebut. Nah itu masih nanti terkait itulah Bapak. Ya Pak Jubi, kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Ya, Silakan. Ini gini Pak ya, untuk pertanyaan pertama Pak. Bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi nih Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Oke, terkait dengan pertanyaan Pak Jubi, ya bagus sekali karena memang pertanyaan itu ya hampir setiap hari ya ditemui oleh saya selaku kepala sekolah, karena memang dengan jumlah siswa yang sekarang ini sudah banyak, tentu dinamika permasalahan terkait dengan siswa guru pasti ada terkait dengan dilema etika, beban moral yang perlu Pak Jubi ketahui bahwa anak di sini itu anak-anak desa yang sekolah di SMK begitu, yang mana latar belakangnya adalah katakanlah ekonomi dengan ekonomi orang tua menengah ke bawah seperti itu. Artinya sebagian anak itu ada yang harus membantu orang tuanya di rumah itu bekerja, karena kebanyakan pekerjaan orang tua siswa itu petani, ya, pekebun. Yang mereka kerjakan adalah beres sawit, beres karet, beres karet, karena ada juga yang beres sawit seperti itu. Nah di hari-hari tertentu anak itu ada yang tidak berangkat, contoh hari Selasa. Setelah kami cari informasi ternyata anak itu membantu orang tuanya, gitu kan, bantu orang tuanya yaitu mulung kalau bahasa anak-anak sini, mengumpulkan getah untuk ditimbang dijual, dan itu harus dikerjakan oleh 2 atau 3 orang, sedangkan orang tuanya butuh tenaga. Nah disitulah dilema ya bagi sekolah. Jadi anak-anak tertentu itu tidak masuk, terus keputusan-keputusan itu yang harus saya ambil begitu, bagaimana menyikapinya. Satu sisi kalau kita izinkan terus-menerus menimbulkan rasa cemburu sosial dari teman yang lainnya, gitu kan? Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Pak, yang itu memang benar-benar sama baiknya Pak? Jadi untuk pengambilan keputusan itu tentu harus mempertimbangkan manfaat yang lebih banyak seperti itu ya, ketimbang mudaratnya. Jadi kalau memang keputusan tersebut harus diambil ya, tapi tidak juga kami melewatkan beberapa unsur, terutama bagi yang punya kepentingan dalam hal ini ya wali kelasnya dengan orang tua siswa dan seterusnya. Jadi pertimbangannya adalah mana yang besar manfaat ketimbang mudarat, seperti itu Pak. Ya, tentunya di dalam pertimbangan tersebut ada langkah-langkah Pak, atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak? Untuk prosedurnya yang pertama kami memanggil dulu dewan guru, dalam hal ini wali kelasnya ya. Wali kelasnya kami konfirmasi ya permasalahannya apa. Kalau memang permasalahan tersebut langsung bisa diputuskan hari itu juga ya, kami hanya melibatkan stakeholder yang ada di sekolah saja ya. Saya sendiri sebagai kepala sekolah, wali kelasnya, kalau ada wakil kesiswaannya. Tapi kalau memang keputusan tersebut harus melibatkan orang tua siswa, itu tentu kami akan membuat jadwal begitu. Jadwal atau membuat surat undangan ya, kepada orang tua siswa untuk bisa hadir di hari tertentu yang sudah disepakati untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, terkait langkah-langkah tadi, kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap sebagai yang efektif Pak dalam pengambilan keputusan-keputusan pada kasus dilema etika itu Pak? Jadi yang menurut saya keputusan bisa dibilang paling efektif adalah kita menyampingkan yaitu kepentingan pribadi, itu yang pertama. Dan kedua kita mengutamakan kepentingan secara umum, baik itu kepentingan untuk sekolah ya, kepentingan siswa itu sendiri, dalam hal ini kebaikan siswa itu sendiri, dan keputusan yang terbaik untuk siswa, seperti itu ya. Tentunya di dalam hal-hal yang dianggap efektif tadi Pak ya,
Pastinya Bapak dalam mengambil sebuah keputusan itu ada tantangan nih Pak yang selama ini Bapak hadapi. Kira-kira hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak? Untuk yang menjadi tantangan saya itu biasanya lebih ke beban moral. Ya, beban moral ya, karena sesuai dengan topik yang kita bahas tadi ya, kita bahas tadi adalah dilema itu. Ya, itu yang paling besar tantangannya adalah beban moral. Beban moralnya salah satunya adalah ketika kita harus mengambil keputusan ya, di mana kita terpaksa, dengan sangat terpaksa mengeluarkan anak ya, yang memang sudah tidak bisa lagi mengikuti aturan setelah melalui pembinaan ya, pemanggilan, tapi juga anak tidak bisa berubah ya, terpaksa harus kita pindahkan atau kita keluarkan. Itu tantangan terbesar, tapi tentu melalui prosedur dan tahapan sehingga keputusan tersebut ya adalah keputusan yang terbaik, baik itu untuk kepala sekolah maupun untuk siswa itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah dalam pengambilan sebuah keputusan tersebut ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau terkait dengan keputusan yang harus saya ambil itu, kami yang pertama melihat masalahnya bagaimana, itu yang pertama, situasi kondisinya bagaimana gitu kan, urgent atau enggak. Kalau memang dibutuhkan keputusan cepat ya dan bisa diselesaikan hari itu juga tanpa melibatkan beberapa pihak ya, tentu akan kami putuskan langsung gitu kan, tapi tetap melalui prosedur. Kalau bisa diputuskan di sekolah, itu pun kami harus koordinasi dengan wali kelasnya, guru BP, wakil kesiswaan, harus kita dudukkan dulu ya, baru diambil keputusan. Tapi kalau memang keputusan tersebut harus melibatkan ya orang tua siswa atau pihak luar, tentu kami harus membuat jadwal ya, atau kami mengundang beberapa unsur ya, tentu orang tua siswa itu sendiri, dan kami juga melibatkan komite sehingga keputusan yang diambil itu keputusan yang objektif, seperti itu Pak. Artinya berarti sesuai dengan dalam kasus apa seperti Pak ya? Iya, jadi tergantung kasusnya bagaimana, masalahnya apa. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Untuk yang memudahkan saya dalam mengambil keputusan, tentu itu adalah kita bisa melihat gambaran permasalahannya. Kalau kita sudah tahu ya permasalahannya, tentu itu akan memudahkan saya dalam mengambil keputusan. Maka yang saya butuhkan adalah pihak-pihak terkait ya. Kalau memang itu berkaitan dengan siswa, berarti saya harus ketemu langsung dengan siswa itu ya, yang bersangkutan, setelah melalui komunikasi dengan beberapa unsur, yaitu wali kelas, kesiswaan ya, dan yang membantu tentu orang tua itu sendiri. Biasanya keputusan itu bisa diambil setelah didatangkan dari beberapa pihak gitu, baik itu orang tua ataupun komite, seperti itu. Ya, terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang bisa Bapak petiklah dari pengalaman Bapak menangani sebuah keputusan dilema etika tersebut Pak? Kalau pengalaman yang bisa saya petik ya, tentu dapat pelajaran berharga. Karena setiap permasalahan yang kita hadapi tentu ada penyelesaian. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah kita selesaikan, kita jadikan sebagai referensi dan evaluasi ke depan, agar bagaimana caranya ya masalah yang timbul itu tidak terjadi lagi, apalagi itu menimbulkan kerugian baik itu untuk siswa maupun sekolah. Maka hal-hal seperti itu kami evaluasi betul, kami antisipasi betul agar tidak terulang kembali, sehingga keputusan diambil adalah keputusan yang terbaik. Dan ini kami jadikan juga pembelajaran untuk semua dewan guru yang kami pimpin gitu kan, agar kita menjadi guru yang profesional ya, dan menyadari, memahami tugas dan kewajiban sebagai seorang guru apa. Yang pertama, kita harus profesional mengajar ya dengan sepenuh hati. Yang pertama, yang kedua ya, belajar sepanjang hayat, karena kita harus upgrade dan update dengan kemampuan kita. Karena kalau kita nggak update dan upgrade dengan kemampuan kita, kita akan ketinggalan, karena ilmu itu terus berkembang, seperti itu.
Maka dengan kita berkualitas ya, insya Allah mudah-mudahan output atau produk dalam hal ini siswa yang kita luluskan nantinya memang benar-benar menjadi yang berkualitas, baik itu dari segi intaknya ya, kualitas, baik itu dari segi psikomotor, afektif maupun kognitifnya. Begitu Pak Jumlah. Luar biasa Pak, terima kasih atas wawancaranya pada hari ini Pak. Saya sangat mendapat motivasi besar dari Bapak selaku kepala sekolah di sini Pak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas motivasi Bapak yang selalu memotivasi para dewan gurunya Pak. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Jadi ya, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Kemudian sukses selalu juga Pak. Amin. Ya, saya terima kasih Pak. Ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita.